Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Beatrix di sini. Senang sekali seperti biasa saya sapa lagi kalian teman-teman. Seperti biasa teman-teman, saya anak kampung sampai di sini juga nih sering sekali main-main di kampung karena memang aura kampung di desa itu tuh beda sekali dengan di kota. Di sini memang kayak asri, udaranya segar, sejuk, dan kalau di hutan begini tuh teman-teman kayak rasanya tuh ada yang berbeda, kayak pokoknya istimewa sih menurut saya. Saya tidak tahu nih, mungkin karena satu besarnya di kampung atau bagaimana, jadi tetap sih kampung tuh selalu istimewa. Jadi teman-teman, seperti biasa kalian lihat lagi di hutan. Ini hutannya cantik sekali teman-teman. Ini jalanan seperti yang kalian tahu tuh, ini jalanannya tuh untuk traktor teman-teman. Dan ini kebetulan hutannya mereka Matias ini nih, kalian lihat. Ini bekas-bekas traktor nih karena memang beberapa hari lalu tuh mereka ada kerja bakti. Ini semua kayu-kayu ini nih dorong punya. Ini lihat, jalanannya berlumpur sekali. Kapan hari itu mereka ada kerja bakti berempat. Ada Depu kakak laki-laki yang kedua, terus dengan dua tetangganya tuh yang bantu dia teman-teman untuk kerja. Jadi kalian lihat ini teman-teman, Depu kayu nih lumayan besar. Ini nih kayaknya pokoknya 2,5 pelukan orang dewasa kayaknya tuh. Dan ini kayunya tuh usianya, saya kemarin tanya di bapaknya tuh, usianya nih 60 tahun lebih sih, karena dari omanya yang tanam. Jadi teman-teman, ini kalian lihat nih, ini satu hamparan nih. Dari sebelah ini itu, di bawahnya itu lagi saya kasih por besar. Itu. Ini terus ke bawah. Pokoknya kemarin tuh kayaknya mereka tuh sudah lebih dari 80-an pohon yang dipotong. Dan ini dia punya panjang. Oke. Panjangnya tuh ada yang 60 cm, ada yang 40 cm, dan ada yang 50 cm. Dan yang luar biasanya tuh teman-teman, Matias nih dia tuh tidak kerja sendiri, tapi dibantu oleh kakak laki-lakinya yang kedua dan juga dia punya tetangga. Mekanis saya sudah tanya, saya kan sudah tanya tuh kira-kira bisa tidak saya buatkan videonya mereka supaya satu bisa ceritakan bagaimana sih di sini gaya hidup orang di Jerman tapi yang tinggal di kampung. Dan di sini tuh teman-teman yang masih kayak kita sih, yang saling bantu sana sini tuh masih teman-teman, kalian tidak usah khawatir. Yang apa yang kayak, iya sih memang kayak orang sini tuh mentalnya tuh kayak sendiri-sendiri, pokoknya individual begitulah. Tapi kalau di kampung yang namanya kayak kerja berat kayak begitu, itu tuh masih saling bantu teman-teman. Kemarin tuh dia kakak yang laki-laki yang kedua itu tuh teman-teman, bukan kemarin sih, beberapa tahun lalu dia juga tuh kerja rumah tuh. Nah yang kerja rumah itu tuh yang semua kayak tembok, ruang bawah tanah, pokoknya yang lain-lain itu tuh memang dari perusahaan yang kerja, atau kayak kita di situ tuh kayak apa ya, pokoknya ada kayak CV atau PT apa yang kerja begitu di rumah. Tapi yang untuk atap rumahnya itu tuh itu dibantu oleh si Matiasnya. Terus ada yang tetangga dua itu, karena salah satu dari dua tetangga itu tuh mereka itu yang belajar tentang apa namanya tuh, Schreinerei. Dia teman-teman, karena seperti yang saya bilang tadi tuh salah satu dari dia punya teman itu tuh dia belajar tentang Schreinerei. Dan itu tuh yang kayak apa yang kayak pertukangan lah teman-teman. Kita di situ tuh yang tentang pertukangan, bidang pertukangan. Jadi untuk buat atap itu tuh mereka tidak perlu bayar firma lagi, tidak usah bayar PT atau perusahaan atau CV apa kayak begitu yang kerja, tidak lagi. Jadi cuma dibantu sama berempat tadi tuh, dianya itu, si kakaknya, terus
si temannya dua, tetangganya tadi dua dengan si Matias, mereka berempat. Dan kemarin juga yang potong-potong ini tuh mereka, dan saya sudah tanya ke mereka, tetangganya dua dengan Matias sih mereka sih oke kalau saya bikin video tuh. Cuma dia kakak tuh dia bilang tuh jangan, karena dia tuh belum dan tidak pernah punya pengalaman kayak begitu-begitu. Dia takut mukanya tuh disalahgunakan, begitulah. Begitu teman-teman. Oh iya teman-teman, saya mau lupa. Jadi di sini tuh teman-teman, ini tuh seperti yang saya sudah bilang ya. Ini hutan pribadinya kita Pujuragan, kayu di belakang tuh. Terus ini hutan nih dia ya nenek lah yang tanam-tanam dia kayu. Terus dia lahan ini juga tuh milik pribadinya mereka, dan setiap tahun tuh dia bayar pajak teman-teman, bayar pajak kepemilikan lahan dan hutan. Dan di sini satu baru tahu dan saya kaget sekali, ya ampun, kayak bagaimana ya, benar-benar kaget. Mau tidak kaget bagaimana teman-teman? Setiap tahun dia bayar pajak. Ini kebun dia kebun sendiri. Terus misalnya kayak ambil, ini kan dia mau jual nih teman-teman. Orang dari perusahaan tuh butuh 100 minimal 100 kubik toh. Dan kemungkinan tuh lebih. Dan di sini teman-teman, kalau hasil jual kayu atau hasil jual dari hutan itu dia melebihi 5.000 euro. Kalau 5.000 euro tuh dia tidak bayar pajak, tidak bayar pajak kayu. Tapi kalau namanya hasil jual kayu dan penghasilannya itu melebihi 5.000 euro, itu tuh harus bayar pajak lagi. Bayar pajak kayu. Sani kayak kaget, kenapa harus bayar lagi? Engkau nih setiap tahun tuh engkau bayar pajak. Terus ini juga engkau hutan pribadi, terus kenapa lagi? Terus ya memang kayak begini sih kami di sini. Ya ampun. Sani kurang tahu ya, kita di situ tuh begitu juga kak. Saya tidak tahu teman-teman, tapi yang saya tahu di sapu kampung, kalau namanya mau itu tanaman yang tumbuh dengan sendiri atau ditanam, kalau namanya tumbuh di lahan itu orang, berarti itu kayu tuh milik itu orang. Dan dia mau jual kayak dia mau kerja buat rumah kayak itu dia hak. Pemerintah tidak ada ganggu gugat. Itu yang di sapu kampung teman-teman. Dan di sini nih begitu. Ya sudah begitulah teman-teman. Jadi Sani kayak apa ke dalam hati, ya ampun, ribet juga sih. Semua serba pajak teman-teman, tidak gampang. Jadi teman-teman, kami ini jalan kira-kira sudah 2 kilo lebih. Dan sekarang ini semua masuk perkampungan teman-teman. Ini saya kasih tunjuk kalian nih. Jadi di sini tuh teman-teman, karena memang orang tinggal di kampung, punya hutan pribadi. Jadi rata-rata masing-masing orang tuh kayak begini nih, punya persediaan kayu. Ini kalian lihat. Terus di sana itu ada rumah juga, ada perkampungan. Jadi teman-teman, ini kalian lihat rumah matahari. Jadi kalau tinggal di kampung tuh kayak begini teman-teman. Itu ada rumah, terus
kayak apa ya, asri itu teman-teman. Ini kalian lihat ada rumah, terus di sekelilingnya ini nih, ini kalian lihat di pemandangan tuh begitu, dan ini sebelah itu tuh rumah. Jadi kalian bayangkan bagaimana ya, bangun pagi kayak rasa kayak tidak ada yang malas-malas. Itu kalian lihat, ya ampun, rumah cuma satu kayak orang sini tuh tidak pentingkan keramaian teman-teman. Keramaian tuh tidak penting, orang pentingan dia punya pemandangannya. Ini satu-satunya rumah yang ada di ini kampung. Terus di bawah situ itu kalian lihat tidak nih, di bawah itu teman-teman, itu juga tuh ada perkampungan beberapa lagi, ada rumah juga. Kalian lihat ini, terus ini teman-teman, ini kalian lihat nih, cantik sekali. Di bawah itu ada arca Bunda Maria, ada kapela kecil, terus ada salib Tuhan Yesus juga nih. Itu ada kapelnya. Terus sebelah kapelnya itu tuh, ini di antara ranting-ranting nih. Saya tidak tahu kalian lihat jelas tidak. Nah, itu ada kapel kecil dan ada salib Tuhan. Dan di sebelahnya itu tuh ada bangku tuh kalian lihat. Dan di sini itu biasa begitu teman-teman. Di perkampungan rata-rata, kalau di lorong-lorong untuk masuk kompleks perumahan tuh biasanya ada salib-salib begitu teman-teman, atau kapel-kapel kecil gua.
Jadi teman-teman, ini nih sebelum masuk ke kampung. Ini kalian lihat di depan situ ada kampung lagi, ada perumahan. Nah, ini di sini nih ada kapel juga, ini kalian lihat. Hah? Ada arca bunda dan juga salib Tuhan Yesus sebelah tuh. Begitu teman-teman. Dan ini kampungnya nih, cuma 2 rumah. Kalian lihat nih aura nih, dia nih tidak bisa tahan nih gara-gara di depan situ teman-teman itu ada orang yang jalan-jalan dengan anjing, jadi dia tidak sabaran. Ini teman-teman, ini semua masuk kampungnya Matias nih. Ini memang karena dulu tuh tempat peternakan, kayak begitulah, petani dan peternakan. Dan ini kalian lihat, ini mau masuk kampung nih, ada salibnya. Jadi kayak ini ada tamannya, terus ini ada salibnya karena mau masuk kampung. Jadi teman-teman, sekarang kami sudah sampai di rumah. Video kali ini teman-teman sampai di sini saja dulu. Terima kasih banyak kalian sudah ikuti saya. Dan semoga saya bisa manjakan mata kalian tuh dengan satu video tadi. Bagaimana kecantikan alam dan pedesaan di sini. Sampai jumpa teman-teman. Ciao.